Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Royal Samudra dengan NIM 22050974090. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Agus Prihanto, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan proses mengatur aturan, format, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dan sistem di jaringan. Ini penting untuk memudahkan komunikasi antar perangkat yang berbeda, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai produsen. Standarisasi ini juga memungkinkan kompatibilitas antara jaringan dan memperkuat keamanan informasi di era digital. Pentingnya standar protokol ini karena jaringan komputer merupakan seperangkat aturan, format, dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatur komunikasi antar perangkat dan sistem di jaringan. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diinterpretasikan oleh perangkat yang berpartisipasi dalam komunikasi. Dengan adanya standar protokol, berbagai perangkat dan dari berbagai produsen dapat berkomunikasi dengan lancar, terlepas dari perbedaan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Slide berikutnya yaitu OSI layer dan TCP atau IP layer. OSI layer dan TCP atau IP layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan yang perlu ditaati oleh alat komunikasi agar hubungan antar perangkat dapat saling terkoneksi melalui jaringan. OSI layer dan TCP atau IP layer ini memiliki layer yang sama, seperti application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Namun, TCP atau IP menggabungkan OSI, data link, dan physical layers ke dalam network access layer. Yang berikutnya yaitu manfaat standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan membawa banyak manfaat seperti 1. Interoperabilitas, yaitu standar protokol memungkinkan berbagai perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi dengan lancar terlepas dari perbedaan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Ini seperti yang dijelaskan di awal tadi. Yang kedua, konektivitas. Standarisasi memungkinkan jaringan dengan berbagai topologi dan teknik terhubung dengan satu sama lain. Yang ketiga, kompatibilitas, yaitu standar protokol memungkinkan perangkat dengan berbagai spesifikasi teknis dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Yang keempat, keamanan, yaitu standarisasi memungkinkan pengembangan sistem keamanan yang efektif dan efisien seperti sistem enkripsi dan autentikasi. Slide berikutnya yaitu organisasi internasional yang berperan. Berbagai organisasi internasional seperti International Standard Organization atau ISO, Internet Engineering Task Force atau IETF, European Telecommunication Standard Institute atau ETSI, International Telecommunication Union atau ITU, dan American National Standard Institute atau ANSI mengeluarkan standarisasi protokol yang digunakan dalam jaringan komputer. Berikutnya itu contoh protokol jaringan. Beberapa contoh protokol jaringan yang umum digunakan antara lain yang pertama yaitu TCP atau IP, yaitu protokol ini merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh internet. Yang kedua, Ethernet.
yaitu protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antara perangkat di jaringan lokal. Yang ketiga yaitu Wi-Fi. Protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antara perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Yang keempat, Bluetooth, yaitu protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antara perangkat yang terhubung secara kabel tidak terkait. Slide berikutnya yaitu dampak dari standarisasi. Standarisasi jaringan ini juga menghasilkan dampak yang positif. Adapun dampak-dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Standarisasi membuat teknologi lebih mudah digunakan dan diadopsi oleh pengguna akhir. Pengguna tidak perlu memikirkan kompatibilitas antar perangkat saat mengonfigurasi atau menggunakan jaringan. Kedua, inovasi yang lebih cepat. Dengan memiliki standar yang jelas, vendor dapat fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi baru daripada menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memecahkan masalah kompatibilitas. Yang ketiga dan terakhir yaitu peningkatan efisiensi. Standarisasi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan biaya dengan mengurangi kompleksitas dan waktu implementasi. Kesimpulan dari standarisasi jaringan ini adalah standarisasi jaringan komputer merupakan penting untuk memudahkan komunikasi antar perangkat yang berbeda, memperkuat keamanan informasi, dan memungkinkan pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Berbagai organisasi internasional mengeluarkan standarisasi protokol yang digunakan dalam jaringan komputer seperti TCP atau IP, Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.